Ya, oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya sesuatu yang sangat sederhana. Pernahkah kalian menangis saat membaca novel, padahal kalian tuh tahu itu sebenarnya hanya fiksi? Dan pernahkah kalian membaca dua baris puisi dan tiba-tiba merasa dicintai atau ditinggalkan tanpa penjelasan? Hanya dua baris. Atau mungkin kalian tuh pernah tertawa bahkan ikut menangis saat menonton sebuah drama di atas panggung? Padahal itu hanya acting. Kalau pernah, kalian baru saja merasakan sesuatu yang sangat istimewa dan kalian merasakan kekuatan sastra. Ya, dan hari ini bersama kelompok 4, kita di sini ada 5 anggota. Yang pertama ada Elvina, yang kedua ada Muhammad Adi Putra, yang ketiga ada saya sendiri Syifa, dan yang keempat ada saudara Nanang, dan yang kelima ada saudara Audrey. Dan tentunya pada kesempatan presentasi kali ini kita akan menjelajahi tiga dunia yang membentuk kekuatan itu. Apa aja itu sih? Jadi yang pertama itu ada puisi, yang kedua ada prosa, yang ketiga ada drama. Puisi itu kayak gimana? Puisi itu kata-kata yang membaca jiwa kita, guys. Dan yang kedua prosa, prosa itu cerita yang membuat kita tuh seakan-akan jadi lupa waktu gitu. Dan yang ketiga itu ada drama. Drama tuh merupakan satu pertunjukan yang membuat penonton tuh bisa terbawa apa ya? Terbawa rasa gitu loh, bisa sampai menangis gitu, guys. Jadi apa yang membedakan ketiganya dan apa yang menyatukan mereka sebagai karya seni, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan presentasi kali ini. Oke, sekarang bayangkan kalian membaca dua baris puisi dan tiba-tiba merasa dicintai atau ditinggalkan tanpa tahu mengapa. Kalian tuh tenggelam dalam novel 300 halaman dan lupa bahwa itu hanya cerita. Lupa makan sampai lupa waktu. Dan yang ketiga itu di panggung teater. Satu kata dari seorang aktor itu bisa membuat seluruh penonton menangis, guys. Nah, itu dia kekuatan sastra. Tapi apa yang membedakan ketiga genre ini dan apa yang menyatukan mereka sebagai karya seni? Dan dua pertanyaan itulah yang akan menjadi panduan kita hari ini. Oke, sebelum kita mengenal ketiga genre ini tadi lebih dalam, mari kita mulai satu pertanyaan yang tampaknya tuh sederhana. Apa sih sebenarnya penulisan kreatif itu? Apa sih sebenarnya creative writing tuh? Oke, banyak dari kita mungkin membayangkan penulisan kreatif ini tuh sebagai menulis cerita yang indah ya kan, atau puisi yang romantis, atau bahkan naskah drama yang penuh konflik. Tapi teman-teman, ada definisi yang lebih daripada itu. Oke, jadi penulisan kreatif ini tuh bertujuan untuk mendorong eksperimen dan kreativitas sejati, dan menulis adalah sebuah keterampilan sekaligus sebuah seni. Kutipan dari Paul Mills. Oke, perhatikan kata kuncinya. Eksperimen dan keterampilan sekaligus seni. Jadi penulisan kreatif ini tuh bukan sekedar meniru gaya yang sudah ada ya, tapi ya tuh menantang penulis untuk terus apa ya, menemukan cara baru dalam mengungkapkan pengalaman manusia, seperti itu. Terus ini ada 3 pilar penulisan kreatif, teman-teman. Paul Mills ini tuh mengidentifikasi 3 elemen dasar yang menghidupkan penulisan kreatif, dan ketiga elemen ini tuh hadir di dalam puisi, prosa maupun drama. Apa sih ketiga? Apa sih ketiga elemen itu? Oke, jadi yang pertama ada imajinasi. Imajinasi sendiri itu adalah kekuatan pembentuk yang lebih cerdas dari pikiran biasa. Dan imajinasi ini ada di mana-mana, guys, dalam diri tiap manusia. Dan imajinasi sendiri itu bukan apa ya, privilege penyair atau novelis terkenal gitu, bukan. Tapi imajinasi ini tuh milik siapapun yang menggunakannya, seperti itu. Dan yang kedua, defamiliarisasi.
penulis kreatif ini tuh mempertajam cara kita melihat dunia itu seperti apa. Jadi seolah-olah membuat kita tuh melihat dan mendengar dengan kejernihan yang dipertegas gitu. Dan hal yang biasa itu bisa menjadi hal yang luar biasa. Dan sudah familiar tiba-tiba terasa baru ya kan. Nah, inilah yang membuat kita tuh terkejut, tersentuh dan berpikir ulang saat membaca karya sastra gitu. Dan yang ketiga ada suara dan bunyi. Dan kata-kata ini tuh memiliki dua fungsi sekaligus teman-teman. Yang pertama sebagai simbol yang membawa makna dan yang kedua sebagai bunyi yang terdengar gitu. Dan keduanya ini tuh sama-sama penting dalam sastra ya. Dan ini yang membedakan adalah tulisan biasa dari karya sastra yang berpesan gitu. Jadi dari ketiga pilar ini, imajinasi, defamiliarisasi, dan suara adalah fondasi yang akan kita temukan dalam setiap genre yang akan kita bahas nanti. Apa aja yang akan kita bahas? Puisi, prosa, dan drama. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada saudara Nanang, saya persilakan. Oke, jadi genre yang pertama adalah puisi. Jadi puisi adalah bentuk karya sastra yang menekankan image atau pencitraan dan kepadatan bahasa. Jadi puisi ini adalah biasanya tidak selalu berisi tulisan yang panjang atau berisi berhalaman-berhalaman buku, tetapi memiliki makna yang kuat di setiap kalimat yang dipilihnya. Jadi puisi ini sering lahir dari beberapa pengalaman pribadi penulis dengan momen yang sangat singkat seperti satu tatapan, satu kenangan, dan bahkan satu suasana yang dapat diolah melalui imajinasi penulis ini dan dengan bahasa yang menjadi sebuah puisi yang indah dan bermakna. Lalu slide selanjutnya. Jadi di sini ada hakikat dan ciri khas puisi. Yang pertama ada hakikat puisi. Jadi puisi dapat dipahami sebagai mesin yang terbuat dari kata. Karena setiap kata bekerja secara terstruktur untuk menghasilkan makna dan efek tertentu. Makanya bisa disebut sebagai mesin dari sebuah kata. Jadi puisinya juga dapat hidup dalam dua bentuk. Yang pertama sebagai lisan dan yang kedua sebagai teks tulis di halaman. Lalu puisi memiliki kekuatan yang menciptakan dunia dalam imajinasi pembaca. Jadi the page is flat but the space of thought, twist and shape the writing. Lalu tujuan dari puisi tersebut adalah membawa pembaca memasuki dunia baru yang bahkan pembaca itu sebelumnya belum pernah terpikirkan dan mengalami perjalanan yang emosional yang lebih dalam sehingga pembaca dapat merasakan hal-hal yang baru dalam puisi tersebut dalam melalui kekuatan dalam gaya bahasa ini. Lalu ada ciri khas puisi. Yang pertama adalah bahasa yang padat dan ekonomis. Jadi setiap katanya dipilih dengan makna yang kuat dan tidak berlebihan. Jadi tidak ada pemborosan kata di dalam puisi ini. Lalu banyak menggunakan simbol yang menghadirkan makna yang lebih dalam dan tidak langsung. Jadi puisi maknanya tidak bersifat langsung atau maknanya bersifat tersirat. Lalu bersifat sugestif yang menyampaikan makna secara tersirat, bukan penjelasan panjang. Jadi setiap kata memiliki makna-makna tertentu sehingga maknanya jelas tetapi bentuknya singkat atau padat. Lalu ada reflektif dan emosional. Jadi mengekspresikan perasaan yang sedang ada di dalam diri penulis itu tersebut. Jadi gimana saat puisi itu dibuat, bagaimana temanya, itu tergantung bagaimana emosional penulis atau apa yang dialami penulis saat itu. Lalu yang terakhir, mengandung nada, ritme, dan bunyi yang memberikan keindahan saat dibaca atau saat didengar. Lalu slide selanjutnya. Ini adalah contoh dari puisi yang terkenal ya, yaitu karya dari Sapardi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin. Jadi karya ini udah banyak ada di dalam media-media sosial, mungkin beberapa dari kalian juga udah tahu. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Oke, oke, selanjutnya kita masuk ke prosa. Di sini ada beberapa poin yang membahas hakikat prosa itu sendiri. Kita mulai dari poin pertama. 1. Prosa sebagai karya sastra naratif. Prosa adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa bebas untuk menceritakan peristiwa, pengalaman, dan kehidupan tokoh secara runtut dan mendalam. Nah, maksud dari poin ini itu adalah prosa digunakan sebagai media bercerita yang lebih bebas dibandingkan bentuk sastra lain.
Kedua, prosa sebagai genre modern. Prosa modern itu berkembang sejak abad ke-18 dengan ditandainya dengan karya seperti Robinson Crusoe, karya Daniel Defoe yang menampilkan cerita realistis dan dekat dengan kehidupan manusia. Nah, di poin kedua ini itu dijelaskan bahwa prosa itu termasuk sebuah genre sastra modern yang mulai berkembang pada abad ke-18. Kayak seperti Robin Crusoe yang menunjukkan bagaimana cerita itu disusun secara realistis dan juga dekat dengan kehidupan manusia, sehingga itu lebih mudah dipahami dan dinikmati oleh pembaca. Ketiga, fiksi membangun dunia cerita. Dalam prosa fiksi, penulis itu membangun dunia cerita melalui kata-kata sehingga pembaca seolah dapat masuk dan menghuni dunia tersebut bersama para tokohnya. Nah, di poin ketiga ini itu dijelaskan bahwa prosa fiksi itu tidak hanya menceritakan kejadian, tetapi juga membangun sebuah dunia cerita melalui deskripsi dan narasi. Jadi pembaca itu diajak untuk membayangkan dan merasakan suasana serta pengalaman yang dialami oleh tokoh cerita tersebut. Keempat, fokus pada karakter dan ruang batin tokoh. Prosa menekankan pengembangan karakter, alur, serta ruang batin tokoh, seperti pikiran, perasaan, dan konflik internal yang dialami. Yang kelima, peran sudut pandang dalam prosa. Penulis itu menggunakan sudut pandang orang pertama atau ketiga untuk menyampaikan pengalaman tokoh secara langsung maupun reflektif. Slide selanjutnya. Selanjutnya kita ke teknik penulisan prosa, dimulai dari narasi dan juga dialog. Jadi, prosa itu tidak hanya menceritakan kejadian secara singkat, tetapi juga bisa menggambarkan sebuah proses yang panjang, bahkan hidup tokohnya. Jadi, narasi ini itu digunakan untuk menjelaskan alur, latar, dan suasana. Sementara dialog itu sendiri berfungsi untuk menunjukkan interaksi antar tokoh lewat dialog. Jadi, pembaca itu bisa lebih memahami antara konflik dan juga karakter tokoh tanpa harus dijelaskan secara langsung oleh penulis atau kombinasi keduanya ini itu yang membuat cerita itu terasa lebih hidup dan juga realistis. Selanjutnya karakter dan juga suara. Jadi tokoh dalam prosa itu tidak digambarkan secara datar. Setiap tokoh itu punya cara masing-masing untuk berpikir, berperasaan, dan juga berlatar belakang yang berbeda. Nah, penulis itu juga biasanya tuh menggambarkan isi pikiran dan konflik batin tokoh, sehingga pembaca itu bisa lebih memahami alasan dibalik tindakan tokoh tersebut. Yang terakhir, point of view. Pada poin ini itu, yang dimaksud adalah sudut pandang yang mempengaruhi cara cerita itu disampaikan. Jika menggunakan sudut pandang orang pertama, itu pembaca itu seolah mendengar cerita langsung dari tokoh utama. Jika sudut pandang dari orang ketiga itu membuat ceritanya itu lebih objektif dan juga memungkinkan penulis untuk menggambarkan banyak tokoh sekaligus. Jadi sudut pandang itu menentukan bagaimana pembaca itu memahami dan juga merasakan cerita tersebut. Slide selanjutnya. Di sini ada contoh-contoh karya. Contohnya seperti Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Aji Dharma dan juga Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah drama. Drama sendiri merupakan salah satu genre karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia, terutama tentang watak, perasaan, dan hubungan antara manusia. Hal tersebut ditampilkan melalui tingkah laku para tokoh, seperti acting, serta dialog atau percakapan yang dipentaskan. Selain itu, drama itu juga menunjukkan bagaimana manusia menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Dalam drama, kata-kata yang diucapkan oleh tokoh itu tidak hanya sekedar percakapan, tapi juga merupakan bentuk tindakan gitu atau aksi yang mendorong jalannya cerita. Setelah itu, drama sendiri juga sangat bergantung pada momen atau peristiwa yang terjadi di dalam cerita, kayak gitu. Setiap adegan biasanya itu dibangun untuk menampilkan situasi tertentu yang dapat mempengaruhi alur cerita dan perkembangan tokoh. Dan yang terakhir adalah drama dapat disampaikan melalui beberapa medium atau media seperti teater, pementasan di panggung kayak gitu ya, dan juga skenario film atau televisi. Gitu. Bisa di slide selanjutnya.
Nah, di dalam drama sendiri itu juga ada berbagai elemen. Yang pertama adalah konflik dan konsekuensi. Konflik itu merupakan unsur penting dalam drama karena menjadi penggerak utama jalannya cerita. Jadi konflik adalah pertentangan atau masalah yang dialami oleh tokoh, baik dengan tokoh lain, dengan dirinya sendiri, dengan lingkungan, maupun dengan keadaan tertentu, kayak gitu. Nah, dari konflik ini pasti juga akan muncul konsekuensi, yaitu akibat atau dampak dari tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Konsekuensi ini bisa berupa perubahan hubungan antar tokoh, munculnya masalah baru, atau penyelesaian dari konflik tersebut. Selanjutnya ada ritual dan elemen. Ritual dalam drama itu mengacu pada tindakan atau kebiasaan tertentu yang dilakukan oleh tokoh secara berulang dan memiliki makna khusus dalam cerita. Ritual ini tuh biasanya berkaitan dengan budaya, tradisi atau nilai yang ingin ditampilkan dalam drama kayak gitu, misalnya kayak acara adat, kebiasaan keluarga, atau tindakan simbiolis yang menunjukkan hubungan antar tokoh. Selain ritual, drama juga terdiri dari berbagai elemen yang membentuk keseluruhan pertunjukan. Jadi elemen-elemen tersebut itu meliputi tokoh, karakter, dialog, alur cerita, latar tempat dan waktu, serta ekspresi dan gerak pemain di atas panggung. Yang terakhir ada discovery dan ironi. Jadi discovery dalam drama adalah momen ketika tokoh atau penonton itu menemukan atau menyadari suatu hal yang penting dalam cerita. Jadi penemuan itu biasanya berupa rahasia, kebenaran, atau fakta yang sebelumnya tidak diketahui gitu. Nah, di discovery itu juga ada ironi. Ironi adalah keadaan ketika sesuatu yang terjadi itu justru berlawanan dengan apa yang diharapkan atau diperkirakan sebelumnya. Ironi sering digunakan dalam drama itu untuk menimbulkan efek emosional pada penonton, seperti rasa terkejut, sedih, atau bahkan humor. Jadi itu dengan adanya ironi, cerita drama menjadi lebih mendalam karena menunjukkan bahwa kenyataan tidak selalu dengan harapan para tokohnya. Bisa di slide selanjutnya. Selanjutnya ada contoh drama adegannya di ruang tamu antara Ibu dan Rani. Ibu, Rani, dan Sinta. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu, saya akan membahas perbedaan utama antara ketiga genre, yaitu puisi. Puisi ini bentuknya bisa melalui bunyi dan irama di sebuah halaman atau tulisan. Yang kedua, melalui pembicara lirik. Yang ketiga, pendek, padat, dan setiap kata itu penting. Yang keempat itu intim dan dirasa personal. Yang kedua itu ada prosa ataupun fiksi. Prosa ini bisa berbentuk narasi ataupun deskripsi, lalu penuh dan mendalam, dipandang dari sudut pandang seseorang. Lalu yang ketiga itu panjang, seperti dari cerpen ke novel. Yang keempat itu pembaca dirasa masuk ke dalam dunia fiksi untuk merasakan apa yang sebenarnya terjadi di dunia fiksi tersebut. Lalu yang ketiga ini ada drama. Drama ini bisa berbentuk aksi dan dialog di atas panggung, lalu terbatas hanya melalui dialog dan aksi, adegannya dan babak terbagi oleh waktu, dan penonton dapat menyaksikan dan merasakan bersama. Sementara persamaan utama dari ketiga genre tersebut adalah, yang pertama ada membangun dunia, ketiga genre menciptakan realitas tersendiri bagi para pembaca ataupun penonton. Yang kedua ada defamiliarisasi, semua genre mempertahankan persepsi kita sehingga membuat hal biasa menjadi terdengar dan terasa lebih luar biasa. Yang ketiga ada keterampilan dan seni. Ketiganya menggabungkan teknik dan kreativitas. Yang keempat ada imajinasi kreatif. Ketiga genre tersebut menggunakan imajinasi sebagai kekuatan pembentuk utama. Yang kelima ada suara dan komunitas. Semua genre berurusan dengan suara, puisi melalui pembaca lirik, fiksi melalui narator ataupun tokoh, sementara drama melalui aktor. Terakhir kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Elvina. Terima kasih. Baik, pada kesimpulan yang pertama ada perbedaan genre. Pada puisi itu unggul dalam bunyi dan kepadatan, sedangkan pada prosa itu menggali dunia batin secara mendalam. Dan pada drama itu mengutamakan aksi dan konsekuensi. Jadi medium, struktur, dan hubungan dengan pembaca atau penonton itu pasti berbeda secara fundamental. Yang kedua ada perbedaan esensial. Ketiganya membangun dunia, menggunakan defamiliarisasi, mengandalkan imajinasi,
dan berbicara dengan suara yang khas. Semuanya itu juga memerlukan keterampilan teknis dan kreativitas seni secara bersamaan. Dan yang ketiga ada hakikat sastra. Karya sastra yang baik membawa pembaca ke tempat dalam pengalaman emosional, meyakinkan dan membuka pintu keterlibatan. Jadi imajinasi itu adalah kekuatan pembentuk yang mendefinisikan kita sebagai manusia. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.